jalan tiket mahal nih. Mana kerjaan masih banyak lagi nih. Aduh. Pengen healing banget nih. Udah suntuk banget. Kalau gini-gini terus badan makin lebar. Aduh, kacau. Makan mulu sih. Olahraga dong. Aduh. Pusing. Kenapa sih marah-marah mulu? Mukanya kusut banget nih kayaknya nih. Kenapa sih? Mikirin cicilan deh? Atau kebanyakan kerjaan? Deadline banyak banget nih kerjaan nih. Iya tuh. Tiket mahal kalau mau Sampai liburan. berantakan kayak gitu berkasnya. Diapain aja? Gila. Ini kuacinya nih beresin dulu dong. Udah dimakan kuacinya bersihin lagi. Nih, bersihin deh. Kasih ya. Tangannya mah? Tangannya. Tangannya. Nah, udah bersih kan? Ini bisa bikin Bisa ini bikin nggak apa? sih? Nggak stres? Pusingnya hilang nggak sih? Kayaknya kalau buat pusing harus healing sih sebenarnya. Healing ya? Juga. Healing ya? Healing ini. Cabut. Mana nih? Oh, fan itu. Tunggu dong, kemana itu? Kemana bro? Sat, mau kemana Sat? Lu mau healing kemana Sat? Tunggu. Lu mau ikut juga? Iya. Nitip kalau gitu. Mau ngapain? Turun. Kenapa? Sabar. Aduh, lagi mumet nih. Waduh, kayak kita perlu ngobrol nih. Yuk, ngobrol yuk. Temenin saya Kak. Yuk. Ayo. Tenang. Oke, bentar dulu. Gue bersihin dulu ya. SOP. bersih Mohon nih. maaf. Kak, boleh Kak? Saya bersihin dulu ya bentar ya. Makasih loh. Ini harus yang paling bersih. Mohon maaf. Oke. Ya gosok aja. Ada aja nih. Udah, yuk. Salah. Kotor lagi nanti. Oke. Kenapa tadi? Coba cerita. Ada apa sih? Iya nih, Kak, aku lagi mumet banget nih sama kerjaan nih. Apalagi sama lingkungan gitu, orang-orang kayak tambah bikin pusing gitu. Apa ini tanda-tanda aku lagi stres gitu, Kak? Bisa jadi. Udah berapa lama? Ya, sekitar semingguan inilah. Oh, oke. Heeh. Ya, deadline gitu kan, terus banyak banget kerjaan dari samping kanan kiri gitu kan. Gimana ya kayak? Soalnya aku lihat Bang Kesat tuh tiap hari scroll ini aja liburan aja. Mainannya healing lagi terus. Jadi kelihatan banget kan burnout-nya tuh. Iya. Habisnya tuh bisa ngeliat doang tapi nggak bisa liburannya kapan gitu. Saking padatnya saking gitu. banyak kerjaan ya. Sama duitnya juga harus ada Bang. Mungkin kayaknya itu yang sebenarnya bikin berat. Iya betul juga sih. Itu tanda-tanda stres tuh gimana sih, Kak? Bisa jadi sih sebenarnya kurang lebih stres seperti itu gitu. Tapi berarti kalau ngelihat sampai tadi sampai mau loncat kayak gitu, kayaknya stresnya udah masuk ke kategori yang stres nih namanya. Oh iya. Emang kalau untuk stres itu tanda-tanda awal untuk stres yang ke jangka serius itu seperti apa sih? Nah sebenarnya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya gini, aku cerita dulu deh tentang stresnya ya. Jadi sebenarnya stres itu sesuatu yang wajar dihadapi oleh semua orang, gitu. Karena semua orang pasti menghadapi stres. Karena stres itu sebenarnya bentuk mekanisme pertahanan tubuh untuk bilang bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang sedang mengancam kita dan itu menjadi stres. Ya tadi tuh. Lagi ada yang salah. Ada yang salah. Berarti mungkin tekanannya terlalu besar, kita nggak bisa menghandle-nya dan kemudian jadi stres. Gitu. Jadi tekanan itu yang sebenarnya dianggap sebagai tubuh ancaman untuk kebaikan kita nantinya. Jadi tanda-tanda gitu. awal Makanya terus stres kemudian itu yang jadi ada stres.
gitu. Ya, jadi tanda-tanda awal stres yang harus diwaspadai gitu. Yang mengarah ke stres yang serius gitu, tanda-tandanya apa? Sebenarnya banyak sih kalau bicara tanda-tanda. Kadang-kadang mungkin kita sudah merasakan tapi terus nggak kita rasa-rasain. Sebenarnya itu udah muncul nih tandanya. Kayak misalnya, kenapa ya kok tiba-tiba suka jadi susah tidur? Kenapa ya belakangan Susah tidur. ini? Kenapa ya belakangan ini jadi suka sakit-sakitan? Oke. Kenapa ya kok jadi gampang sakit perut nih? Sakit perut juga termasuk. Bisa Sakit macam-macam. perut. Bisa kalau sakitnya bisa macam-macam. Iya, Tapi intinya sering sakit-sakitan dan itu terasa sangat mudah gitu. Atau misalnya kenapa ya kok jadi nggak semangat nih mau kerja, jadi mager banget, nggak pengen ngapa-ngapain, kok bawaannya pengen tidur terus, macam-macam hal-hal yang ngebuat kita jadi kurang produktif, terus kita jadi pesimis sama hidup, atau kita dia sakit-sakitan, macam-macam sih. Oke. Terus aku tuh suka gini nih, ada masalah sesuatu ngobrol sama orang misalnya gitu, terus aku tuh kayak salah ucap lah gitu, kayak ngomong ke dia, apakah itu menyinggung atau enggak gitu ya, takutnya gitu, terus overthinking gitu. Aduh, apa dia sakit hati ya dibilang kayak gitu. Itu tuh bisa nambah kita stres nggak sih? Oh iya dong, jelas. Karena sebenarnya overthinking itu kan kita lagi memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, gitu ya. Sesuatu yang tidak pasti itu kan sebenarnya membuat kita cemas. Cemas itu nanti lama-lama terkonvert dengan stres, gitu. Nah, tapi kadang-kadang overthinking ini juga bagus loh, Sat. Oh gitu? Iya, karena kalau kamu overthinking artinya kan kamu memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin dianggap menakutkan dan belum terjadi, sehingga kita bisa lebih waspada apa yang akan kita lakukan ke depannya. Bener nggak? Bener juga sih. Ya kan? Iya. Kayak lebih antisipasi lagi gitu. Jadi lebih antisipatif, jadinya overthinkingnya malah produktif. Nah itu sebenarnya yang bagus. Harusnya kayak gitu. Arahnya harus ke situ ya. Yes. Tapi kalau overthinkingnya lama-lama malah jadi bikin makin ngedrop, makin down gitu ya. Biasanya kayak gitu kan. Nah itu yang sebenarnya jangan sampai terjadi. Kontrol itu gimana sih biar kita yang itu tadi yang lebih positif gitu. Overthinking yang positif gimana sih kontrolnya? Oke. Pertama sadari dulu. Ketika kita overthinking, reaksi tubuh kita apa? Kita jadi deg-degan, kita cemas. Kenali rasa cemas ini karena apa? Gitu. Kemudian, saya cemas takut melukai perasaan dia. Oke. Apakah itu sudah terjadi? Apakah betul terverifikasi bahwa dia terluka dengan perkataan kita? Caranya gimana? Gitu. Oh, mungkin saya harus minta maaf dan ngajak ngobrol dia. Gitu. Oh, ya udah, kita coba minta maaf, tanya apakah tadi kamu terluka dengan perkataan saya, apakah kamu bisa menerima cara bicara saya seperti itu? Kalau tidak, saya akan coba perbaiki ke depannya. Jadi produktif dong, jadi memperbaiki diri kita dong, ya kan? Ya, biar nggak baper gitu ya. Iya. Itu sama kan sekarang itu anak-anak muda Gen Z gitu kan. Gen Z itu kadang-kadang suka banyak stres, banyak burnout gitu. Beres kerja tiba-tiba ngopi, foto di coffee shop, aduh capek banget gitu kan, gitu kan, curhat di X, lu di X ya? Coba kita ngomong gitu. Itu tuh kira-kira kenapa sih rata-rata tuh anak muda yang dia cukup stres gitu, faktor-faktornya tuh apa aja sih, kenapa harus anak muda yang lebih banyak yang stresnya kayak gitu? Sebenarnya nggak itu apa ya, kayak judgement sosial sebenarnya nggak hanya anak muda loh yang stres gitu ya, tapi jadi lebih terekspos, stresnya jadi kelihatan anak muda yang banyak gampang merasa stres ya karena mereka posting. Tapi kan sebenarnya gen milenial, boomers dan sebagainya mereka juga merasakan stres loh. Semua gitu. orang stres. Cuman yang terekspos dengan jelas ya Gen Z, Gen Alpha, Gen X dan seterusnya gitu ya. Soalnya kalau kita absen sih, jadi kalau lagi stres absen gitu kan, lagi kemana absen. Abang gitu nggak? Saya Gen Z nih, Gen Z tapi baru awal-awal lah 97 ya kan. Milenial akhir-akhir ya. Jadi kita masa transisi. Iya, masa transisi. Ya, karena gitu semua orang pasti merasakan stres, cuman sejauh mana dia bisa manage stresnya,
Apakah terus kemudian dengan dia mengekspos rasa stresnya terus itu jadi menyelesaikan masalah dia kan belum tentu ya. Ngomongin sosmed nih, Hmm. sering juga nih lihat di Instagram misalnya tuh kan orang-orang tuh kayak seneng-seneng aja kan, apa posting liburan lah kemana. Terus gimana sih cara kita nih kalau misalnya ngelihat Instagram orang yang bahagia gitu, biar nggak apa ya jadi down gitu ngelihat mereka udah bahagia, kita kapan sih gitu, mereka bisa kok kita enggak gitu. Kayak ngukur gitu ya gitu ya. Aduh dia udah kesana tapi kok kita masih aja di Cibarengkok gitu kan. Ya, memang sosial media itu sebenarnya salah satu sumber stres orang-orang sekarang, zaman sekarang gitu. Tadi kenapa Gen Z banyak ngerasa stres ya salah satunya adalah karena mereka memang penggunaan sosial medianya sangat tinggi, ya kan? Dan itu yang akhirnya kemudian ngebuat mereka merasa membandingkan diri, merasa jadi nggak berharga gitu ya kalau misalnya tidak mendapatkan itu gitu. Jadi insecure gitu, terus jadi menilai diri negatif gitu, padahal mungkin belum tentu sampai seburuk itu, jadi overthinking ya kan. Iya bener itu dia. Tiap hari dengerin lagu Bernadia ya kan. Curhat ya, lagi curhat. Teman saya. Oh iya, Kalau sih nyerahkan teman saya. Padahal saya. Terus kan dari biasanya tuh stres, dia mengarah ke depresi. Kira-kira ada perbedaan nggak nih dari stres biasa sama depresi? Ada. Sebenarnya kalau depresi itu secara klinisnya dia sudah harus berlaku selama 6 bulan minimal. 6 bulan? Jadi situasi-situasi yang dianggap kayak tanda-tanda stres itu berlangsung terus selama 6 bulan dan susah untuk ditangani. Jadi makin lama gejalanya semakin ekstrim. Jadi kayak mulai ada pemikiran untuk bunuh diri, mulai bahkan mencoba untuk bunuh diri, terus kemudian enggak kan? Oh tadi. Hampir. Itu mau jatuh aja. Terus kemudian semakin semakin susah tidur, semakin insomnia atau bahkan semakin nggak mau bangun tidur. Jadi orang yang depresi itu bisa bahkan tidur kalau kita 8 jam mungkin dia bisa 16 jam gitu. Jadi cukup ekstrim gitu. Bukan karena dia nggak pengen bangun tidur gitu ya, tapi lebih karena dia ngerasa dia nggak berdaya untuk bahkan membangunkan badannya. Oke. Gitu. Ekstrim dong Jadi jadinya. ngaruh ke fisik juga ya? Oh iya dong. Jadi dia selalu capek gitu. Karena tadi ya kalau bicara manusia, mekanismenya itu semuanya saling berkaitan. Pikiran, perasaan dan tubuh semuanya saling berkaitan. Gitu. Tadi nyambung juga sama perut gitu ya? Kayaknya berpengaruh ke perut tuh. Kenapa tuh? Jangan lihat ke saya. Iya. Sebenarnya nggak hanya perut gitu ya. Secara umum ketika orang merasakan stres, semua fungsi tubuh tuh terpengaruh, gitu ya. Kemudian tubuh itu bisa menyimpan memori-memori stressfulnya, bisa menyimpan trauma-trauma, situasi yang tidak menyenangkan, semua tersimpan, gitu. Nah kemudian lama-kelamaan dia akan menyerang fungsi tubuh yang paling lemah. Gitu. Jadi kalau misalnya pernah dengar nggak orang datang ke dokter terus sama dokternya dicek segala macam, oke kita cek lab ternyata semua hasilnya negatif, kita USG ronsen segala macam semua hasilnya bagus, tapi gejala itu muncul terus misalnya kayak mah atau segala macam, tapi itu muncul terus gitu dan nggak ada apa-apa sebenarnya secara klinis. Ya bisa jadi memang itu karena dari stresnya gitu. Makanya biasanya kalau udah kayak gitu dokter udah mentok pasti akan langsung bilang mending kamu ke psikolog aja deh, kamu kayaknya stres gitu. Jadi bisa sampai mempengaruhi tubuh juga bisa, pasti akan mempengaruhi tubuh ya, karena tadi mekanismenya adalah pikiran mempengaruhi perasaan mempengaruhi tubuh gitu. Ketika kita tidak sedang baik-baik saja, si hormon kortisol itu kan akan mempengaruhi, akan menghambat zat yang dapat menjaga imun tubuh kita gitu. Makanya akhirnya jadi gampang sakit. Pantesan dulu tuh kalau misalnya ada tugas buat misalnya ke depan presentasi gitu kan, pas zaman SMA gitu, suka kenapa tiba-tiba mules gitu kan. Nervous. Mungkin itu gara-gara stres itu ya, nervous gitu kan. Jadi makanya stresornya harus diproses, harus diregulasi. Kayak misalnya nih kalau mau maju jadi
nervous, jadi mules, jadi pokoknya nggak enak segala macam. Nah, eh, coba untuk berjeda gitu ya, dia mengambil waktu dan meregulasi apa yang sedang terjadi pada tubuh saya saat ini. Oke. Kayak silent treatment gitu. Ya, kayak kita self talk sama diri sendiri dulu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya merasakan ini? Apa yang saya takutkan? Apa yang saya khawatirkan? Eh, Kalau apakah ini sudah terjadi gitu ya? Misalnya cemas soalnya takut nggak bisa ngomong dengan benar gitu. Apakah ini sudah terjadi? Belum sih, baru akan terjadi. Ya udah, kalau misalnya biar nggak terjadi harus apa? Oh, berarti saya harus latihan lebih banyak biar saya lebih yakin ketika saya berbicara. Antisipasi yang tadi. Cemasnya selesai. Nah, selesai, stresnya nggak jadi muncul. Iya. Jadi antisipasi, akhirnya stresnya terobati gitu ya. Pantesan suka banyak bapak-bapak diam di teras ya kan. Iya. Itu Diam Lagi- di ini kursi Indomaret. Di kursi Indomaret. itu lagi Iya. self healing mungkin Self mereka. healing ya, self healing Iya. mereka. Oh ya, berarti intinya untuk si stres ini dia ada koneksi ke imunitas tubuh berarti ya. Betul, pasti. Jadi bisa aja tiba-tiba dia lagi stres, lagi sehat-sehat aja, jadi dia bisa aja sakit gitu saat itu ya. Bisa jadi. Oke, Kak Vivi, jadi kan untuk stres, pengelolaan stres sehari-hari itu, kira-kira ada nggak kegiatan-kegiatan kecil gitu biar setidaknya si stres ini bisa terobati gitu? Ada. Apa tuh Kak? Duduk diem. Duduk Duduk diem aja. Kayak meditasi gitu. Apa gimana? Kayak Mana ya, nggak semua. Itu tau nggak, duduk diem ngobrol sama diri sendiri. Itu teh susah loh. Pernah nyoba nggak? berantem kita di dalam nih. iya sih. Ini lagi diem nih, berantem nih di otak nih. Betul. Sekedar untuk menanyakan pada diri sendiri gitu ya, duduk diem. Ini enak nih dengan suasana kayak gini gitu ya. Duduk diem dan bertanya pada diri, apakah saya baik-baik saja? Apa yang saya rasakan saat ini? Apa yang mengganggu saya saat ini? Gitu. Jadi itu kan bentuk perhatian terhadap diri kita ya. Sesimpel itu kok. Itu yang paling simpelnya. Berikutnya tidur yang cukup, makan, olahraga standar lah ya. Semua orang pasti tahu itulah. Iya. Kalau saya yang cukup makan doang, sisanya nggak cukup. Oh belum ya. Nah itu berarti itu yang harus dilakukan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling simpel untuk mengelola stres itu ya self care. Gitu. Karena nggak perlu loh healing ke luar negeri, healing ke mall, belanja gitu, nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya cukup dengan kembali pada diri sendiri itu sudah akan sangat membantu untuk mengelola stresnya. Ada nggak sih sebenarnya perbedaan nih setiap orang untuk mengelola stres? Misalnya kan dia misalnya Hamdan ya, Hamdan kan sukanya Makan. motor-motoran atau makan gitu ya. Kalau makan teman saya. Itu tuh sebenarnya ada cara tersendiri nggak sih setiap orang untuk mengelola stresnya? Apakah bisa main semuanya dengan self talk aja atau ada cara lain gitu? Ya. Sebenarnya setiap orang pasti punya preferensi yang berbeda-beda ya, gitu. Karena kan minatnya beda-beda, keunikan dan karakteristiknya beda-beda. Tapi untuk tahu apa sih sebenarnya yang bisa ngebuat saya heal gitu ya, cukup direnungkan saja apa yang membuat saya bahagia, yang membuat saya tenang ketika saya sendiri, tanpa ada media sosial, tanpa ada orang-orang. Apa sih yang membuat saya merasa bahagia, nyaman, sejahtera ketika saya melakukan itu sendirian? Kayak misalnya, oh saya senang masak gitu ya. Ketika saya masak, itu saya merasa dunianya hanya di situ aja. Saya bisa fokus dengan diri saya. Gitu. Kalau saya pribadi, saya suka lari, gitu ya. Karena dengan lari itu apalagi kalau larinya panjang gitu ya, saya memberikan waktu untuk diri saya berbicara gitu terhadap diri saya. Jadi selain juga dengan tadi jadi naikin fisik gitu ya, kondisi fisik,
terus kemudian larinya di antara pepohonan pagi-pagi sejuk gitu ya, suasananya enak, ya itu akan lebih apa ya, lebih nyaman untuk ngobrol sama diri sendiri gitu. Kan kalau lari nggak mungkin sambil main handphone dong, Iya. nggak mungkin sambil ngobrol dong, Iya. gitu. Jadi mau nggak mau kita Sambil harus ambil ngobrol. story sih biasanya. Iya biasanya gitu ya. Ya juga sih, ada juga memang. Walaupun orang itu apa lebih cenderung ekstrovert misalnya kayak gitu, tetap harus sendiri gitu. Ya. Atau ada cara lain misalnya ngobrol sama orang kayak gitu. Ngobrol sama orang iya, tapi kan kadang-kadang gini, kita nggak bisa mengendalikan orang itu mau ngomong apa sama kita, mau berespon seperti apa ke kita. Bisa jangan-jangan nanti respon dia justru akan menjadi trigger untuk stres kita, bisa dong. Iya sih, Nah benar itulah juga sih. kenapa kita perlu untuk mengambil waktu untuk sendiri dan merasakan apa sih yang sebenarnya nyaman untuk dilakukan sendiri. Apa sih yang membahagiakan kita? Kalau ada orang mas-mas gitu ya, dia justru self healingnya adalah dengan bercocok tanam gitu. Iya. Terus grounding gitu ya, grounding tau nggak grounding? Grounding. Yang listrik. Ya bener sih. Ya. Tapi yang lebih psikologis gitu. Oh, psikologis. Jadi kayak napak kembali ke alam. Jadi kayak buka sepatu gitu, terus ini kayak di rumput-rumput gini gitu, jalan melukin pohon gitu, ngambil menyatu dengan alam jadi. Iya, mengambil energi dari alam untuk mengembalikan energi positif ke kita. Energi positif. Tapi kira-kira orang yang stres atau orang yang depresi itu kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih secara fisik atau misalkan dia lagi ngobrol tiba-tiba diem gitu? Nggak selalu ya. Benar-benar bisa nggak kelihatan ya. Betul, karena sering kan dengar kasus ya yang tiba-tiba ada orang bunuh diri padahal dia baik-baik aja gitu, atau kayak misalnya pelawak-pelawak banyak yang ternyata stres gitu. Nggak selalu terlihat sih, karena itu dia makanya hanya kita yang bisa merasakan diri kita gitu ya, dan kita yang harus bisa menjaga diri kita gitu, karena ya sekarang kita bisa kerja karena siapa? Karena diri kita. Kita bisa menghadapi masalah-masalah karena diri kita. Tapi kapan terakhir kita ngobrol sama diri sendiri? Kapan kita berterima kasih sama diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri? Kapan terakhir? Kapan? Nggak pernah. Awas ya, ayo lupa lagi. Kalau saya sekitar 80 tahun yang lalu. Belum lahir. Oh iya, saya masih di embrio. Masih direncanain, masih ditulis. Gitu. Tapi bener nggak sih Kak, ada quarter life crisis itu? Kan dengar-dengar kalau musisi-musisi di umur 25 sampai 27 tuh banyak yang bunuh diri gara-gara stres gitu. Di umur segitu tuh memang bener ada nggak sih sebenarnya quarter life crisis itu yang kayak gini, kalau di umur-umur, di fase-fase umur tertentu kan ada perubahan tahapan perkembangan gitu ya. Ada ekspektasi dari masyarakat, dari orang tua, dari diri sendiri yang kemudian belum tentu terrealisasi dalam kehidupan nyata. Ya nggak? Kayak ada target-target kayak misalnya antar gue umur 30 harus udah nikah, taunya kerja mulu, ketemu cewek juga enggak gitu ya. Terus udah gitu ngeliat temen-temen gue udah pada berkeluarga semua gitu. Terus akhirnya jadi memberikan penilaian negatif terhadap diri kita gitu. Terus jadinya fokusnya sama di situ aja. Padahal kalau balik lagi mengevaluasi diri, belum tentu kita seburuk itu kok gitu. Ada hal-hal yang positif dan bisa kita tonjolkan, dan bahkan mungkin ngebuat orang lain, enaknya si Satria mau umur 30 udah jadi manajer ya gitu. Bisa jadi. Standarnya ya, setiap orang punya standar beda-beda. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi sih itu jatuhnya gitu. Dan akhirnya itu juga sih yang biasanya ngebuat orang stres kan, perbedaan ekspektasi, perbedaan idealisme dengan aktualisasi, perubahan gitu ya. Kebahagiaan orang kan beda-beda juga. Oke, Kak Vivi, jadi kan untuk healing nih, sebenarnya tuh arti dari healing tuh apa sih? Kayak misalkan banyak nih teman-teman kita
pulang ngopi, terus dia liburan. Nah, arti healingnya sebenarnya itu apa sih kira-kira? Kalau bahasa Indonesianya heal kan sembuh ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau healing itu lebih ke proses kita untuk menyembuhkan gitu ya, untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikologis kita dalam taraf sejahtera gitu, sejahtera secara fisik, sejahtera secara mental gitu. Tadi banyak yang healing dengan liburan, ya nggak apa-apa kalau memang itu tidak menimbulkan masalah baru dan memang secara sejahtera gitu ya, sejahtera secara fisik, mental dan lain-lain gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi sejatinya itu kan kalau mengembalikan kesejahteraan fisik dan mental, kesehatan fisik dan mental itu kan mengobati luka batin, mengobati trauma dan sebagainya, dan itu kan sebenarnya hanya bisa diproses dengan diri kita sendiri gitu. Apakah membantu dengan berlibur gitu misalnya atau shopping, ya mungkin membantu meredakan kadar stresnya sementara, tapi isunya selesai apa enggak gitu. Jadi belum sembuh secara total akhirnya. Takutnya jadi percuma kan gitu, udah berangkat liburan, pulang-pulang masih gitu. Nggak apa-apa, tapi kan dapat belanjaan, dapat barang. Obatin lah dikit ya. Berarti sebenarnya kalau healing itu tarik nafas aja sebenarnya healing ya? Yes. Kalau masih belum ngerasa lepas tuh healingnya, berarti tarik tunai. Kalau ada. Indomaret dong. Gini. Iya benar-benar. Aku setuju. Jadi self healing itu sesimpel kita berdiam diri, kemudian kita merasakan nafas. Pernah nggak ngerasain nafas? Pernah, cuman kapan gitu, udah lama kayaknya. Oh, Bapak nggak bernafas berarti? Biasanya ada napas otomatis, itu nggak kerasa. Nah, kalau nafas manual baru itu kerasa. Nah, itu sebenarnya tips yang pasti dikasih pertama kali, karena itu kayak pertolongan pertama pada stres gitu ya. Itu adalah bernafas. Merasakan nafasnya, menyadari bahwa kita bernafas gitu. Dimulai dengan nafas yang nafas pelan-pelan gitu ya, tarik nafas, tahan, keluarin pelan-pelan, dihitung gitu. Kemudian dirasakan bahwa rasa udara yang masuk tuh seperti apa sih gitu. Terus merasakan udaranya mengalir di tubuh kita gitu. Itu tuh secara tidak langsung itu kayak lagi memberi sinyal ke tubuh bahwa kita baik-baik aja kok, karena kita masih bernafas dan kita bisa merasakan nafas kita gitu. Itu akan meredakan tension sebenarnya. Efeknya lebih ke situ. Kalau udah lebih reda tensionnya, kita kan jadi bisa berpikir lebih jernih untuk berdiskusi. Jadi bahagia lagi ya? Nggak juga sih, belum tentu. Ngomongin bahagia nih, kira-kira ada hubungannya nggak nih kalau bahagia sama kesehatan fisik dan imunitas tubuh? Kira-kira ada nggak? Waduh dong, pasti. Ada ya? Oke. Karena kan kalau kita bahagia kan tubuh tuh mengeluarkan endorfin. Endorfin tuh kayak opium gratis dari tubuh. Jadi kalau kita bahagia, otomatis fungsi-fungsi tubuh tuh jadi lebih baik, lebih bagus, lebih baik gitu ya. Otomatis imun tubuh juga jadi naik sebenarnya. Gitu. Kalau gitu ada nggak sih aktivitas lain misalnya selain bernafas manual tadi ya? Iya benar juga ya. Iya kan? Yang bisa ningkatin imunitas tubuh dengan kesehatan mental juga gitu. Ada nggak sih kegiatan aktivitas gitu ya yang lain selain itu? Ya, pertama tadi self care itu ya, self care dengan olahraga, makan yang benar, terus tidur yang cukup, kemudian berjemur di bawah matahari, menyerap vitamin D gitu yang banyak. Kemudian juga jangan lupa untuk memperhatikan pertahanan tambahan lah gitu, untuk menjaga supaya penyakit-penyakit yang cukup mudah menyerang itu tidak lagi mengganggu gitu. Kayak misalnya vaksin, kemudian gaya hidup yang lebih sehat, itu juga sangat dibutuhkan. Berarti harus update imun itu ya?
Iya dong, harus diupdate terus imunnya. Gitu. Supaya kalau misalnya stres itu menyerang, dia tidak langsung mengganggu fungsi tubuh gitu. Jadi ada mekanisme pertahanannya dulu nih dari tubuh kita gitu. Jadi dia tidak akan melemahkan tubuh kita secara langsung gitu. Jadi nggak cuma hanya healing aja yang diupdate, update imun juga kan? Iya dong. Iya kan, biar healingnya tuh sehat, ya kan? Cocok nih. Kak Vivi, kira-kira dari Kak Vivi nih, ada nggak saran-saran untuk para Gen Z, para milenial, semua kalangan ini untuk kira-kira gimana sih stres itu dihadapi, atau pesan-pesan apa lah? Ya. Stres. Ini yang paling jarang dilakukan gitu ya, dan sebaiknya mulai untuk dicoba dilakukan adalah mengenali dan mendengarkan tubuh. Gitu. Kenali tanda-tanda tubuhnya, dengerin tubuhnya berbicara apa yang dirasakan, apa yang terjadi di dalam tubuh, supaya kita lebih aware kalau misalnya ada tanda-tanda stres itu muncul. Jangan keburu berat dulu baru ditangani gitu, tapi sejak awal kita udah langsung kayaknya saya lagi nggak baik-baik aja, kayaknya saya akan stres, sama lah kayak kita mau flu gitu ya. Iya. Ini kenapa ya tiba-tiba mampet gitu. Nah, tanda-tanda psikologis itu juga sebenarnya ada, dan itu akan bervariasi untuk setiap orang. Jadi dikenali tanda-tandanya, dengerin tubuhnya, kemudian diregulasi gitu sih. Self controlnya harus dapat ya berarti. Karena kita sendiri yang tahu kita seperti apa, bukan orang lain ya. Boleh dong Kak Vivi, untuk imuner semua, kita minta tips kira-kira apa aja untuk melengkapi 4 sehat imun sempurna. Berarti ada 4 nih ya yang penting. Olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup, kelola stresnya, dan yang terakhir untuk menyempurnakan adalah lengkapi imunisasinya. Berarti kita semua harus Update imun. Tuh saat, jadi healing tuh nggak usah pakai liburan-liburan. Bisa dia cuman berdiam diri aja, self talk, nongkrong di teras gitu. Jadi nggak usah, kalau liburan-liburan nanti urusan sama pinjol ribet lagi bro. Iya sih, itu ya duitnya ya, bingung ya. Iya. Tadi kan tarik nafas, terus tarik tunai. Pas tarik tunai nggak ada. Malah stres gitu. Iya, stres pastinya, nambah-nambah kan. Gitu. Ya udah kalau gitu Kak Vivi, makasih banyak insight-nya hari ini. Luar biasa informasi tentang mental health sama cara mengobati mental health juga. Jadi makasih dulu. Makasih Ini Makasih. yang diobatin nih. Kita datang ke sini tuh buat Satria loh. Aduh iya Banyak-banyak nih, stres. adem, terus ngobrol-ngobrol gini asik juga sih sebenarnya. Jadi terlepaskan ya. Lepas semua. Makasih banyak Kak. Sama-sama ya. Jadi kita sekarang mau lanjut healing nih, mumpung lagi banyak hijau-hijau seperti ini. Baju saya udah hijau, ya kan? Udah cocok nih. Kamu plus dong nanti. Kamu flase. Iya. Kita mau langsung, saya mau teriak dulu sih di sana biar keluar semua nih. Oh iya, silakan. Guling-guling juga. Guling-guling juga boleh. Biar stresnya hilang ya. Iya. Ya udah, makasih banyak. Thank you. Oke. Oke. Lah. Ayo. Stress healing, bro. Nanti di sana. Pada kemana sih? Segeralah update imunisasimu. Jangan sampai kudet. Update imunmu sekarang.